Serikat pekerja ya, tenaga kerja bongkar muat ya, dan driver. Baik, terima kasih Bu Ida. Ya, kenalkan Bapak Ibu, saya dengan Arif Lukman, panggilannya Arif ya. Di BPJS itu edukasinya kepada pekerja informal, itu kan, dagang, nelayan, petani, dan termasuk tenaga kerja di pelabuhan. Karena untuk pekerja yang sektor formal yang kerja di pabrik, perusahaan itu sudah tidak isu lagi lah ya. Kalau mereka tuh edukasinya sudah dapat, sudah rutin. Nah, yang belum ini adalah yang kerja informal, manfaatnya besar. Mungkin nanti kita lebih detail dibahas ya. Ini tuh perkenalan dari saya. Mungkin menarik ya, saya melihat dari undangannya dari Pak Ida. Saya tadi yang sedikit Bapak sampaikan tentang sektor informal, memang itu sangat kami nantikan. Karena kami selaku serikat pekerja itu juga kami melihat ya, mengamati bahwa memang ada beberapa sektor yang perlu disentuh juga oleh BPJS, terutama sektor informal terkait dengan lingkungan kesehatan, keselamatan lingkungan dan sebagainya. Nah, itu tentu kami sangat mendukung ketika ada program pemerintah yang terkait dengan BPJS masuk ke sektor informal. Justru itu sangat kita harapkan. Khusus untuk sektor informal, pekerja informal itu kita itu dari pemerintah ya, karena ini namanya jaminan sosial, jadi nggak jualan, jadi tidak menawarkan produk, tapi kami lebih ke edukasi gitu. Karena kenapa tidak jualan, tidak menawarkan produk? Karena kalau ini misalnya asuransi swasta gitu ya, dibisniskan dengan iuran 16.800 sebulan, dengan manfaat yang sebegitu besar, itu pasti rugi. Nah, makanya kami pemerintah judulnya jaminan sosial, jadi edukasi, tidak ada dipaksa gitu kan. Kami menumbuhkan kesadaran para pekerja untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, istrinya, anaknya. Kaitannya di mana ini? Pertama, kita ada program yang namanya jaminan kecelakaan kerja. Nah, sesuai namanya, ini kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan pekerjaan. Kalau karyawan di perusahaan, di pabrik kan ada jam kerja ya, jam 7 atau jam 8 sampai jam 5. Tapi kalau teman-teman yang pekerja informal ini kan dia bisa sampai malam, ada jam kerja yang pasti kan, resiko lebih panjang lagi gitu. Nah, kecelakaan kerja ini utamanya ada unsur ruda paksa. Ruda paksa itu apa? Benturan, kejepit, jatuh, lecet, lebam ya, itu utamanya ya. Nah, apabila terjadi resiko kecelakaan kerja, baik dari si pekerja ini berangkat dari rumah ke tempat kerja atau menjalankan pekerjaan dimanapun, ditugaskan bos ke mana gitu luar kota, pulang kerja juga di perjalanan pulang yang normal ya, terjadi risiko, itu pengobatan, perawatan sampai sembuh itu unlimited, dibiayai oleh BPJS Tenaga-Kerja. Unlimited ini artinya tahu ya? Iya. Tidak ada batasan biaya kayak wifi, kayak kuota. Unlimited sampai sembuh. Ada satu kawan sakit posisi di sedang bekerja, dibawa ke rumah sakit. Ketika dia majuin saya peserta BPJS, berarti yang dimajuin sama dia tuh BPJS kesehatan dulu. Tapi ketika saya bilang dia ada BPJS kerja, apakah ini jaminan ini bisa diganti atau enggak? Nah, tadi Pak Pak Julham tadi menyinggung nih, benar ada yang namanya penyakit akibat kerja, PHK menjadi akibat. Jadi bukan kecelakaan kerja aja yang jatuh segala macam, ada namanya PHK, penyakit akibat kerja. Nah, ini yang menentukan apakah ini penyakit akibat pekerjaan dia ya
mau meninggal atau tidak ya, ini nggak punya lah misalnya. Itu adalah dokter dari rumah sakit. Misalnya tadi apa ya, kayak pekerja kelas lah, kelas ya kan mata terus kan akhirnya matanya gangguan gitu. Nah dokter periksa, oh iya bapak ini darahnya sering melasma, itu namanya penyakit akibat pekerjaan. Nah, termasuk misalnya tadi contohnya karena dia di lingkungan dia banyak debu atau apalah ya segala macam yang mengakibatkan salah satu tubuh dia itu sakit gitu ya. Kata dokter benar akibat pekerjaan bapak ini, karena kan akumulasi ya Iya. Nah itu masuknya kecelakaan kerja Pak. Nah tapi keterangan dari dokter di rumah sakit ya. Nah terus ada kasus lagi tadi, misalnya lagi jam kerja atau di tempat kerja dia ke kamar mandi kepleset meninggal kan, itu masuknya kecelakaan. Dan kalau bicara lapangan itu pasti memang ada game. Ada game itu mas. Kalau saya melihatnya memang kurang lebih ada mungkin sekitar 3 atau 5 nih kalau secara substansi, secara kepentingan. Yang pertama katanya kan gitu ya, yang bilang kepesertaan itu wajib, betul nggak? Ya, Betul nggak? ya, Anda punya diri. Wajib bagi siapa? Bagi pekerja. Nah, negara menganggap penting, tetapi yang bekerja menganggap belum tentu penting. Buktinya apa? Hari ini masih banyak pekerja yang nggak tercover. Iya, betul. Betul nggak? Apalagi informal. Dari 84 juta kemarin, kalau nggak salah baru 9,9 juta. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, memberi kerja. Itu kewajiban untuk kerja sebetulnya. Tapi hari ini masih banyak itu persoalannya. Bentar aja lah. Daftarin pesertanya benar kan? Ya, baik juga ya, Pak. Apa juga gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga soal tujuan daripada SDSN itu kan sebetulnya menjaga martabat hidup pekerja. Nah itu bicara soal manfaat.